Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman Fadli. Saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Daljab UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Berikut saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan materi pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad menggunakan project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang-siang loyo. Udah mam siang. Udah kan ya. Habis. Oh masih lapar. Ya habis pelajaran kita nanti bolehlah. Kalau ada waktu sebentar beli jajan nggak apa-apa ya. Ya namanya juga kita full day nanti sampai jam 3:30 ya. Oke, anak-anak children, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, barokah, fitini, wa dunya wal akhirah. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin sholihah biridayillah wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum dimulai, ada yang nggak masuk? Semuanya masuk? Nihil. Oke. Arya Dafa. Arya Dafa? Oke. Maulana Ahmad. Oke. Syafira Nurdiana. Oke. Zabila. Sip. Oke, anak-anak children. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi ini, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Masih ingat? Ada berapa hadis berdasarkan kuantitas? Ada? Ada? Ada dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama, masyhur. Yang kedua, aziz. Yang ketiga, gharib. Nah, itu pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Oke. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Kali ini kita akan membahas tentang kualitas. Kalau kualitas itu adalah mutu, ya, seberapa mutu sanadnya. Kalau mutu biasanya ada baik, ada sedang, ada buruk, kan gitu. Nah, maka pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad ini juga dibagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hadis hasan ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Hadis dhaif ada sebab putus sanad dan sebab kelemahan sanad. Oke. Practical project. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, buatlah 13 kelompok. 13 kelompok itu nanti ngapain? Masing-masing kelompok membuat poster. Jadi kan? Nah, terus kemudian di-upload ke IG kelas. Ada IG-nya kan kelas ini? Nah, nanti admin IG store ke admin IG. Kanvanya itu di-storekan ke admin IG. Ya, terus di-upload di sana sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 ngapain? Kelompok 1 membahas tentang hadis sahih. Kelompok 2 sahih li ghairihi dan seterusnya itu sampai ke hujahan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dari sini ada pertanyaan? Paham nggak dengan tugas kelompoknya? Oke, kalau tidak paham nanti setelah kita bagi kelompok, nanti saya akan datang ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan sedikit tentang tugasnya ngapain ya. Yang jelas nanti tiap kelompok silahkan desain sekreatif mungkin ya. Simple, elegan, kreatif. Ya, nggak perlu yang gimana-gimana. Paham ya? Oke. Kita acak saja. Berhitung 1 sampai 13. Wow. 2. 6. Nah, sebentar. Karena tadi ada yang nggak konsen, kayaknya waktu ya, udah siang ya.
Oh iya, karena udah siang. Ya sudah. Oke, saya minta 10 anak deh, termasuk sampean. 10 anak maju dulu, maju dulu. Terserah siapa aja. Saya pengen buat game. Buat game. Ayo, 10 anak. Laki, cewek, cowok, boleh. Ayo maju. Di sini saya ada kalimat. Nanti saya ngasih kalimat ini ke Gary. Gary ngasihkan ke Ata dan seterusnya sampai sana. Kita lihat apakah kalimat yang saya pegang di sini dengan yang nanti di ujung sana itu sama atau tidak. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke. Nanti cara mentransfer kalimatnya dengan bisik-bisik. Jadi misal nih, semuanya habis ini ada di sana toh. Coba sekarang semuanya ada di sana. Nah, nanti Gary manggil Ata terus dibisikin. Gitu ya? Paham ya? Kesempatannya hanya sekali aja. Kasih bisikan satu kali, terus kemudian kalau oke, baru bisikin temannya nyambung gitu ya. Paham ya? Sudah? Sebentar. Ini adalah kalimat yang harusnya disampaikan di ujung. Ya. Bagaimana yang sama dengar? Kucing nangkring di piring yang belum dicuci. Kucing kuning nangkring di piring yang belum dicuci. Oh. Apakah sama? Nih. Oke ya. Oke, silakan duduk kembali. Jadi itu tadi, things-nya itu tadi, itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi kita. Kenapa? Karena pada materi kita itu membahas tentang hadis. Yang mana hadis itu perkataan, perbuatan, perilakunya siapa? Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kita itu zamannya satu zaman atau tidak dengan Nabi? Tidak. Terpaut sangat jauh, sangat lama dengan Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya adalah orang yang membawa berita atau membawa hadis, ya kan? Itu benar-benar harus orang yang terpercaya, ingatannya kuat dan sebagainya itu, sehingga apa yang dulu disampaikan oleh Nabi Muhammad bisa tersampaikan hingga sekarang tanpa ada yang dikurangin, tanpa ada yang ditambahkan. Ya, itu tadi caranya, nyambung dari satu ke dua dan seterusnya. Paham? Oke, masih ingat dengan kelompoknya yang tadi? Masih. Silahkan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Boleh satu di sini kelesetan, dua di sini kelesetan, boleh, terserah kalian. Yang penting tugasnya terselesaikan. Oke? Kalau satu, dua, tiga, empat. Gimana empat? Sini, lima, enam, tujuh sini, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Oke. Silahkan. Jadi gini, untuk ini hadis sahih, hadis al-ghairi, dalam poster kalian cukup cantumkan penjelasannya saja. Paham ya? Kecuali contoh hadis hasan, contoh hadis sahih, contoh hadis dhaif. Ya, kalau contoh kalian cari contohnya hadis sahih. Langsung dipajang di poster. Contohnya hadis hasan dipajang di poster. Gitu ya. Paham? Oke. Terus kemudian di situ ada dhaif sebab putus sanad dan ada dhaif sebab perawi. Dhaif sebab putus sanad itu kan di dalam kitab kalian modulnya itu kan banyak. Silahkan kalian pilih salah satu aja. Yang mau sampean jelaskan yang mana. Ya, sama sebab perawi juga gitu. Paham? Oke. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Waktunya untuk membuat poster cuma 10 menit. Ini kelompok tidak membahas tentang hadis sahih li dzatihi. Jadi nanti posternya disebutkan sahih li dzatihi itu apa? Di sini halaman 100 sahih li dzatihi. Nah, nanti di dalam poster sampean jelaskan aja sahih li dzatihi itu sahih yang bagaimana. Kalau saya biasanya hadis sahih li dzatihi itu hadisnya benar-benar hadis sahih. Gitu ya. Hadisnya benar-benar hadis sahih. Jadi istilah lainnya hadis sahih li dzatihi itu sahih yang qori. Gitu. Nah, nanti li dzatihi bagaimana lah? Li dzatihi nanti ada kelompok lainnya membahas. Ya. Pengertiannya aja. Jadi, udah kan bikin poster tentang pengertian hadis sahih li dzatihi. Lanjutkan. Kelompok satu. Membahas tentang hadis sahih. Ya. Di situ ada kan pengertiannya saja hadis sahih yang dimasukkan di poster. Pengertian secara istilah. Ya, sahih. Kalau saya hadis sahih itu satu, hadis yang sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya sikoh. Yang ketiga tidak ada syak, tidak ada ilan. Tapi tergantung kalian nanti. Silahkan dimasukkan gimana pengertiannya. Yang penting sama jelas paham. Nanti ketika presentasi sama paham. Oke, lanjutkan. Ini kelompok. Itu membahas tentang. Kelompok membahas tentang. Hadis hasan li dzatihi. Di situ ada nggak? Ini kan di sini nggak ada secara keseluruhan ya. Boleh. Kalau saya hasan li dzatihi, itu biasanya saya menyimpulkan hadis li dzatihi. Zat itu kan dirinya sendiri. Artinya berarti hadis hasan li dzatihi itu dia benar-benar hadis hasan. Ya, pengertiannya sama seperti hadis hasan karena memang dia adalah asli hadis. Ya,
Silakan itu dibuat poster, nggak usah panjang-panjang. Yang penting posternya bagus kreatif. Oke, oke teman-teman. Ini kalau guna membahas tentang hadis hasan. Nah, pengertian hadis hasan secara istilah itulah yang nanti disampaikan di poster. Nggak usah contohnya, cukup pengertian istilah. Sudah ada lagi yang contoh itu sudah ada kelompok berapa ya. Nggak usah. Jadi istilah secara istilah hadis hasan adalah, nah, gitu ya. Apa hadis hasan itu? Ini. Oh, oke, bagus. Tapi agak di sananya atau ini ditaruh sini. Ininya boleh dipotong nanti. Nah, oke. Mana coba hasilnya? Hadis hasan dan hadis dhaif. Jadi ini khusus untuk kehujahan ini saya kasih namanya. Jadi hadis dengarkan baik. Hadis sahih dan hadis hasan hukumnya wajib untuk diamalkan dan dijadikan sebagai pedoman. Untuk hadis dhaif ada ada tiga pendapat. Ya. Cuman yang paling yang paling umum dipakai adalah hukum mengamalkan hadis dhaif itu boleh sebatas fadhailul amal. Sebatas fadhailul amal. Fadhailul amal itu apa? Fadhailul amal itu adalah motivasi untuk beramal, beribadah. Ya, tuh. Jadi hukumnya hadis sahih dan hadis hasan itu wajib untuk diamalkan. Ya. Tapi untuk hadis dhaif, hukum mengamalkan hadis dhaif itu hanya sebatas fadhailul amal. Apa fadhailul amal tadi? Oke, bagus ini. Ya, kirim aja langsung ke IG. Kirim ke Dewa, langsung upload ke IG. Kelompok berapa gitu aja ditulis di situ. Kelompok nih. Mana hasilnya? Oke, kalau sudah bagus, kirim ke Dewa. Ya, dia yang upload. Kalau sudah, kirim ke chat link. Oke, kalau sudah kirim. Ayo, semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah. Pekerjaannya sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang waktunya presentasi. Ya. Oke, waktunya presentasi ke 3. Please welcome kelompok 3. Dan Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan memperhatikan tentang hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis sahih yang hadis sahih dalam istilah tidak ada 5 cabang karena nanti karena telah menseluruhkan secara sempurna dari diri sendiri dan berbuat. Ada pertanyaan deh? Sudah paham semua? Oke, mungkin sedikit saya tambahin jadi li zatihi. Entah itu sahih, entah itu hasan, ya. Kalau li zatihi itu kan ada kata zat. Zat itu kan dirinya sendiri. Maka kalau li zatihi itu artinya dirinya sendiri itu benar-benar sahih. Itu kalau sahih li zatihi. Paham nggih? Memang hadis tersebut ori asli hadis sahih. Sehingga pengertiannya hadis sahih li zatihi, ya, pengertiannya hadis sahih. Ya, hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu hadis yang sanadnya bersambung, terus kemudian tidak perawinya sikoh, kemudian tidak ada syad dan tidak ada ilat. Gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk saya. Please welcome Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang contoh hadis sahih. Contoh hadis sahih ada banyak, salah satunya yaitu hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang artinya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Yang kedua contohnya yaitu hadis tentang senyum adalah sedekah yang berbunyi tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 1879. Baik, apa ada yang ditanyakan? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Please welcome Bapak 6 times yours. Yo, taruh mana? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau li zatihi, entah itu sahih, entah itu hasan, zat. Artinya dirinya sendiri memang hasan, dirinya sendiri benar-benar hadis atau asli hadis maka pengertiannya juga sama seperti hadis hasan. Ya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya. Oke, alhamdulillah presentasi demi presentasi sudah kita lalui bersama, ya. Jadi saya tambah-tambahin dikit untuk hadis sahih tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, ya kan? Hadis sahih itu 1 bersambung sanadnya. Yang kedua perawinya sikoh. Yang ketiga tidak ada syad. Yang keempat tidak ada ilat. Ini adalah 4 syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Sanad itu silsilah. Silsilah itu apa? Silsilah itu tadi loh. Gary. Di games tadi itu loh. Gary tadi menyampaikan ke siapa? Ata menyampaikan siapa? Tadi. Terus dan seterusnya sampai. Nah, itu namanya sanad. Artinya sambung. Ya, seandainya tadi, ya kan? Seandainya tadi Gary kan sudah menyampaikan ke Ata. Ata tadi menyampaikan ke siapa? Fahri. Ata sudah dibisikin sama Gary. Gilalah Atanya keluar. Kira-kira Fahrinya nyampe nggak? Nggak nyampe. Itu yang artinya sanadnya tidak sambung. Kalau tidak sambung, kemungkinan informasinya benar atau salah? Salah. Lawang sanadnya sambung aja, informasinya bisa. Yaitu kita kalau dalam hal menerima informasi berita, itu harus kita pastikan dulu beritanya ini berasal dari siapa dulu. Kita baca berita dari situs abal-abal. Situs berita abal-abal. Ada kemungkinan hoax nggak? Ada. Tapi kalau kita baca berita dari situs yang terpercaya, kayak contohnya Jawa Post, ya, contohnya Detik atau apa itu,
Terpercaya nggak itu? Nah, terpercaya Kompas dan lain-lain itu kan terpercaya media-media yang memang menampilkan berita, gitu ya. Jadi salah satu memutus jaringan hoax adalah dengan cara kita mengkonfirmasi sumbernya. Paham? Nah, itu salah satu manfaat kita belajar hadis sahih, belajar hadis hasan, belajar hadis dhaif. Ya, tuh. Tadi sudah contohnya juga ada hadis hasan. Sedikit tentang hadis hasan. Hadis hasan adalah singkatnya hadis hasan. Hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, tetapi kedobitannya kurang sempurna. Ya, jadi tadi kan ada berapa syarat hadis sahih? Ada 4. Yang satu sanadnya sambung. Hadis hasan juga sanadnya sambung. Yang dua perawinya apa bang? Sikoh. Nah, yang kedua tadi perawinya sikoh. Sikoh itu terpercaya itu perawinya memenuhi syarat sebagai perawi. Cuma di sini syarat perawi kemarin itu kan ada berapa? Ada 3. 1, adil. 2, dobit. 3, muru'ah. Nah, syarat yang kedua yaitu dobit itu kurang sempurna. Makanya menjadi hadis hasan. Paham ya? Perawinya yang lain apakah adil? Iya, dia adil. Apakah muru'ah? Iya, muru'ah. Tapi dobitnya kurang sempurna. Maka dia menjadi hadis hasan. Nah, itu hadis hasan. Nah, kalau hadis dhaif itu hadis yang salah satu atau salah dua dari syarat hadis sahih tidak terpenuhi. Misal, sanadnya tidak bersambung. Misal lagi perawinya tidak sikoh. Itu maka menjadi hadis dhaif. Betul? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ya, saya yang nanya kalau gitu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan hadis tersebut tergolong sahih, hasan, atau dhaif? Gimana? 1. Meneliti sanad dan matan. 2. Dengan mencari di kitab hadis. Ya, itu yang paling mudah. Cari aja di dalam kitab hadis. Ada cara yang lebih mudah lagi. Cari di aplikasi ensiklopedia hadis. Ya, ensiklopedia hadis itu di situ nanti muncul keterangannya hadisnya sahih atau hadisnya hasan atau hadisnya dhaif. Paham? Oke, kalau sudah paham semuanya, alhamdulillah pelajaran hari ini tercapai. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmunya, kita mendapatkan manfaat dari ilmunya, ya kan? Dan apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang 9. Nah, berarti masih fokus. Kalau ketawa berarti fokus. Membahas tentang 9 imam tokoh hadis. Ya, 9 imam tokoh hadis. Nah, itu nanti silakan dipelajari dulu. Minggu depan kita belajar bersama. Enaknya buat tabel atau buat rangkuman? Buat tabel aja ya, buat tabel aja. Nanti biar lebih ringkas gitu ya. Oke, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang 9 tokoh. Kita buat Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.